Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kebenaran penurunan Al-Qur'an. Di sini kita akan bahas bagaimana turunnya Al-Qur'an dan bagaimana proses penulisan Al-Qur'an. Tahap penurunan Al-Qur'an ini terbagi tiga. Yang pertama dari Allah, kemudian turun ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz kemudian ke langit dunia atau yang disebut Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah, kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia fi lauhil mahfuz, yang tersimpan di lauhul mahfuz. Jadi awalnya tersimpan di lauhul mahfuz. Kemudian dari lauhul mahfuz diturunkan ke langit dunia atau sama'id dunya, atau ada yang menyatakan Baitul Izzah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, ini diturunkannya itu ke, pendapat para ulama, diturunkannya itu ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja, jumlatan wahidah, sekaligus saja, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Begitulah keadaannya supaya kami tetapkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an itu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan lurus dan perlahan-lahan. Dalam proses turunnya Al-Qur'an ada beberapa pendapat. Yang pertama, riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkannya Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana, yaitu langit dunia, diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu selama ada yang menyatakan 20 tahun, ada yang menyatakan 23 tahun, dan ada juga yang berpendapat 25 tahun. Di sini ada yang ditebalkan, kata kuncinya yaitu turunnya Al-Quran ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan mayoritas ulama menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Nah, ini diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu secara sekaligus. Ini menurut riwayat At-Tabari. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa diturunkannya ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz itu sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Ada yang menyatakan 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, dan ada juga yang menyatakan 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Yang hendak diturunkan dalam Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan secara berangsur-angsur.
Jadi ke langit dunianya juga tidak sekaligus, sebagaimana jadi ada beberapa tahap, sampai ada yang menyatakan 20 kali, 23 kali, dan ada juga yang menyatakan 25 kali. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ini hampir sama dengan riwayat dari At-Tabari. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa diturunkannya Al-Quran 3 kali dalam 3 tingkatan. Yaitu sebagaimana yang tadi dijelaskan, yang pertama dari Allah kemudian ke Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia, sama dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Al-Quran, mayoritas ulama menyatakan bahwa waktunya itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang dimulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, sampai yang terakhirnya itu tanggal 9 Zulhijjah ketika Nabi melakukan haji wada, yaitu tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun ke-10 Hijriah. Selanjutnya di sini yang jadi catatan bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ketika Nabi bertahanus atau beribadah secara menyendiri di Gua Hiro melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan sebelumnya Nabi Muhammad, dan sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, telah turun juga sebagian irhas atau tanda-tanda kenabian atau dalil. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu terbagi dalam 2 fase, yaitu periode Makkiyah, periode Makkah yang disebut dengan surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, dan periode Madinah yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah. Periode Mekah itu dimulai pertama turun pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi berusia 41 tahun yang bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Adapun surat yang pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di Mekah ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yaitu selama 13 tahun. Dan periode Makkah ini masanya yaitu ketika pertama Nabi turun sampai sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya periode Madinah atau yang disebut dengan surat Madaniyah dimulainya itu mulai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu pada awal Rabiul Awal ketika Nabi berusia 53 tahun. Jadi hijrahnya Nabi itu bukan
bulan Muharram, tapi pada awal Rabiul Awal sampai menjelang wafatnya Nabi Muhammad tahun ke-11 Hijriah, yaitu ketika Nabi berusia 63 tahun. Ayat terakhir ini sebenarnya berbeda-beda pendapat, tapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa ayat yang terakhir ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu ayatnya yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi periode Madinah ini masanya yaitu 10 tahun di Madinah setelah hijrah Nabi ke Madinah. Walaupun ayat itu tidak turunnya itu tidak di Madinah, tetap disebut surat Madaniyah walaupun turunnya tidak di Madinah. Jadi yang jadi patokan pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah hijrahnya, bukan tempatnya. Karena ada ayat yang terakhir ini turunnya itu tidak di Madinah, tapi ketika Nabi sedang melakukan haji wada, berarti ketika beliau sedang berada di Makkah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang penulisan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu penulisan Al-Quran pada zaman Nabi, kedua, penulisan Al-Quran pada zaman sahabat Abu Bakar, yang ketiga, penulisan Al-Quran pada masa sahabat Umar bin Khattab. Yang jadi catatan dalam penulisan Al-Quran pada masa Nabi, yang pertama, hafalan para sahabat itu lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Jadi yang berperan itu adalah hafalan para sahabat-sahabat, tidak terfokus kepada tulisan. Adapun para sahabat itu sering menuliskan Al-Quran secara berceceran, terpisah-pisah di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang, likat unta, dan sebagainya. Jadi masih berceceran, tidak berupa kitab. Fase yang kedua yaitu penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Setelah perang Yamamah, ada beberapa penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Di antaranya adalah Salim, yang mana merupakan bekas budak Abu Hudzaifah di masa Rasulullah. Karena ada beberapa penghafal Al-Quran yang meninggal, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan Al-Quran. Selanjutnya, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis ulang Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, setelah ditulis, mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Periode yang ketiga yaitu penulisan Al-Quran pada zaman Utsman. Nah, pada masa ini banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Sehingga Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id ibnu al-As, Abdurrahman ibnu al-Haris ibnu Hisham untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Jadi ini adalah tim yang dibentuk oleh Utsman bin Affan untuk memperbanyak Al-Quran dan disebarkan kepada para sahabat, sehingga supaya tidak terjadi
perbedaan dalam penulisan dan membaca Al-Quran. Setelah tertulis beberapa mushaf, kemudian tulisan itu kemudian mengirimkan hasilnya ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar mushaf selain Al-Quran. Jadi, Al-Quran yang sampai ke kita sekarang ini adalah Al-Quran Rasam Utsmani. Jadi maksudnya Al-Quran yang berdasarkan penulisan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.